kamu sedang mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama dengan pandemi COVID-19. Ketemu lagi dengan saya Ines Nirmala di podcast ini, yang tentu aja kita ngobrolinnya seputar masa pandemi. Kali ini pasti kita udah gak asing dengan istilah sekolah daring atau belajar online. Di berbagai media memang banyak juga ya diberitain siswa-siswa yang mengalami kesulitan saat belajar online, dan kemudian ada yang ngedrop. Ada juga yang masuk IGD, bahkan ada juga ya amit-amit deh ya sampai bunuh diri. Di episode kali ini kita akan dengar langsung curhatan mereka yang belajar online, dan kita bahas bersama seorang psikolog klinis anak remaja dari JCDC, yaitu Jakarta Child Development Center, yaitu Mbak Veka Angge Pramita. Halo Mbak Veka. Halo Mbak Ines. Senang banget bisa ketemu Mbak Veka di episode podcast Live in the Time of Corona kali ini. Iya, sama-sama. Terima kasih bisa berjumpa lagi. Nah, ngobrolin seputar masa pandemi, banyak hal yang berubah jadi ke ranah online ya, termasuk pendidikan. Nah, kali ini kita juga bakal ngebahas cerita dari teman-teman kita, teman-teman podcast Live in the Time of Corona yang akan dibahas langsung nih sama Mbak Veka ya. Dan cerita pertama nih Mbak Veka ada dari seorang siswa namanya Bagas. Dia itu masih kelas 12 SMA di SMA Negeri dari Ponjong, Gunung Kidul. Iya, kita dengerin langsung aja ya gimana ceritanya Bagas. Oke. Namaku Adrianto Setiawan Bagas Setiawan, bisa dipanggil Bagas. Aku lahir di Jakarta, tapi pindah ke Gunung Kidul pas umur tahunan lah, tepatnya di Desa Ponjong. Aku sekarang kelas 12, terus lagi jalanin daring. Daring bagiku tuh cuma bikin stres, cuma ada beban hidup aja. Apalagi kalau guruku ngasih tugasnya tuh gak kira-kira, cuma nambah-nambah tingkat stresan di hidupku tuh kayak nambah gitu loh. Apalagi kalau guruku ngasih tugas tuh gak masuk akal banget. Suruh bikin video presentasi, tapi itu materinya tuh kita belum ngajarin sama sekali, belum dijelasin. Jadi kalau kita buat video presentasi, kita cuma nulis terus kita presentasiin, kita kan gak ngerti, kita cuma dapat nilai doang. Udah buat pengalaman kita gimana. Kalau lewat online mah nggak nyambung, apalagi lewat telepon. Guru terkadang ada sinyalnya jelek, kalau nggak aku suka malu kalau mau tanya. Kalau lewat itu kan bisa sekalian bercanda kalau offline gitu. Terus apalagi nih ya, kalau di rumah tuh aku sering berantem sama Rian gara-gara mama sering nyuruh nih, aku lagi pelajaran, Rian juga lagi pelajaran, tapi kadang nyuruh aku tapi aku nggak bisa. Terus mama nyuruh ke Rian, terus udah kan tadi yang disuruh kan pertama-tama kakak, kenapa jadi aku? Setelah aku marah nih, terus jadi berantem deh. Itu dia Bagas, siswa kelas 12 SMA dari Ponjong Gunung Kidul yang udah nge-share ceritanya ya Mbak Veka ya. Kalau kata Bagas tadi, sekolah daring belajar online itu nambah beban hidup ya. Bagas juga suaranya kayaknya kedengeran lesu banget gitu. Iya. Mungkin juga karena dia berantem sama kakak dan adiknya di rumah. Tadi dia nyeritain ya, ada konflik juga dengan saudaranya di rumah. Memang kalau kita bayangin nih ya, anggap aja di dalam satu rumah itu ada dua anak, dua-duanya masih usia sekolah, sama-sama belajar online. Apalagi kalau belajarnya di saat yang bersamaan, plus orang tuanya juga kerja pula di satu rumah yang sama. Ini pasti berisik banget, dan satu rumah kayak sibuk sendiri, sibuk masing-masing, tapi semuanya online gitu. Gimana nih ya Mbak, kita mengatur pembelajaran online ini secara efektif supaya setiap anggota keluarga juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan gak timbul berantem atau konflik gitu. Nah, ini Mbak Ines, kan kita udah menjalani kehidupan di tengah pandemi ini udah lebih dari 5 bulan ya. Dan pandemi ini kan nggak pernah ada yang siap gitu. Jadi meskipun kita udah menjalani kehidupan ini di tengah pandemi ini udah lebih dari 5 bulan, tapi ternyata adaptasi dan penyesuaian dirinya tuh seperti tidak pernah berhasil atau cukup gitu loh, kayak selalu ada tantangan dan tantangan. Dan yang disampaikan Bagas itu tidak hanya dari sisi Bagas. Saya
pernah dapat kesempatan untuk dengar dari sisi orang tua, sisi guru sekalipun gitu di tengah-tengah kesulitan mereka, sisi dosen gitu ya. Sehingga caranya untuk mengatur pembelajaran yang efektif adalah sebelum kita mengatur, kita tuh mesti terima dulu sih dengan kondisinya yang sekarang ya. Kalau tadi dari ceritanya Bagas kan dia merasa bahwa nggak asik nih beban hidup gitu kan ya. Nah, yang perlu dilihat adalah apakah Bagas dan teman-teman lain atau orang-orang yang mendengarkan saat ini sudah punya preparation seperti apa nih menghadapi situasi yang nggak jelas dan nggak pasti ini, situasi pandemi dan corona gitu. Mempersiapkannya seperti apa. Terus yang kedua, saat ini dengan situasi ini kalian merasa apa? Apa yang kalian pikirkan dan rasakan? Nah, coba jujur deh sama diri sendiri ya. Kalau saya tuh sedang di tahapan marah, Mbak Ines gitu. Karena Kenapa tuh, Mbak? kayak nggak beres-beres gitu loh. Pengennya kayak balik gitu. Dan situasi yang nggak pasti ini tuh nggak nyaman gitu. Artinya semua orang tuh nggak langsung bisa cepet switch gitu loh, berpindah dari satu situasi ke situasi yang lain. Jadi yang pertama adalah jujur aja dulu sama diri sendiri bahwa situasi ini emang nggak nyaman. Lalu yang kedua kita fokus sama strateginya. Kalau misalkan tadi supaya efektif dan setiap anggota keluarga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, harus ada diskusinya nih gitu. Nah mungkin kan kakak dan adiknya Bagas mungkin sudah gede-gede ya. Yang mungkin yang udah dilewati oleh orang tuanya adalah dulu waktu di awal-awal kepemilikan gadget itu bagaimana gitu ya, kepemilikan gadget, kepemilikan laptop gitu, karena dari pertanyaannya Bagas kan kayaknya nggak ada masalah nih gitu, berbeda kalau misalkan ternyata laptopnya cuma satu, handphonenya cuma satu gitu ya. Nah itu juga akan memberikan dampak tersendiri sih gitu. Jadi penting untuk kita tuh di tengah-tengah pandemi ini perlu ada bentuk komunikasi dan diskusi di antara keluarga gitu. Ada sebuah masalah, ayo kita bicarakan bersama-sama gitu. Karena kalau nggak dibicarakan bersama-sama ya konfliknya akan semakin kuat. Karena ini yang berubah kan nggak cuman manusianya aja ya, maksudnya yang beradaptasi di tengah pandemi ini nggak cuma manusianya, tapi dunia, bumi itu semua mengalami impact-nya gitu loh. Jadi kita pasti bakal sensitif sih Mbak Ines gitu. Nah, kesensitifan kita itu akan saling bersinggungan kalau itu terjadi di tengah sebuah keluarga gitu. Konflik-konflik yang tadinya kecil-kecil jadinya akan semakin besar gitu. Karena ini situasinya nggak pasti gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa fokus dengan solusinya yang selanjutnya apa nih, step selanjutnya apa nih. Jadi setiap ada konflik tuh selalu dibicarakan bersama-sama gitu. Itu salah satu tipsnya sih gitu. Dan menurunkan ekspektasi tadi yang ketiga, menurunkan ekspektasi. Jadi saya ada klien yang cerita ke saya, ibunya, anaknya itu nggak mau kalau ya tadi suasananya berisik gitu ya. Terus ada yang lewat-lewat di belakangnya gitu. Padahal ibunya tuh ibunya ibu yang woles, yang santai, anaknya anak yang jangan harus sempurna gitu. Nah, itu kan berarti ada cara pandang yang berbeda. Nah, itu kan perlu dikomunikasikan ya, perlu dikomunikasikan. Jadi si anak nurunin toleransinya untuk ya udahlah ini kan situasi di rumah, di kamar, mungkin dikunci, dikasih sign, jangan berisik aku lagi online gitu. Jadi fokus sama strateginya. Terus yang ibunya juga rembukan dengan kalau misalkan ada tulisan online berarti dia mesti ketok-ketok dulu, mungkin janjian dulu mau berapa lama online di kamar gitu. Karena keluhan dari orang tua juga kemudahan gadget ini membuat mereka anak-anak remaja ataupun anak-anak SD SMP itu jadi lebih banyak fokus ya ke situ gitu loh, di luar dari pembelajaran online, sehingga muncul masalah yang baru sebenarnya Mbak Ines gitu. Iya benar Mbak ya. Ini memang hal yang sangat apa ya, kalau mau dirunut juga panjang ya Mbak, seputar ranah belajar online ini. Ya memang tadi udah diberitahu sama Mbak Veka gimana caranya mengatasi hiruk pikuk dan repotnya belajar online ya melalui 3 step tadi. Dan nggak cuma Bagas yang masih SMA, kita juga bakal ngedengerin pendapat dari teman podcast kita yang
sekarang jadi seorang mahasiswa. Ini dia cerita dari Tiara, seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Brawijaya. Halo, nama saya Tiara dari BSD. Kalau kuliah daring itu tuh kadang rasanya tuh nggak capek tapi capek gitu. Kayak kalau misalnya offline tuh kan kayak capeknya ya beneran capek gitu loh, kayak bukan yang kayak tanpa sebab gitu. Sedangkan kalau online tuh kadang sebenarnya waktunya lebih luang kan sebenarnya, dan kayak tingkat buat dengerin dosen ngejelasin tuh kayak nggak intens kalau offline sebenarnya. Cuman kadang tuh kayak capek banget itu rasanya, entah kenapa, apa karena emang nggak biasa atau misalkan emang nggak tahu, emang dari jenuh atau apa gitu. Belajar daring tuh sebenarnya bikin kayak feelingnya tuh nano-nano gitu, kayak capek tapi nggak capek, jenuh tapi nggak jenuh. Rasanya tuh kayak robot gitu, pagi bangun di depan laptop sampai malam, terus tidur, terus pagi bangun lagi, di depan laptop lagi sampai malam, tidur, pagi bangun lagi. Jadi kayak gak ada hal yang kayak excites me a lot buat kayak oh my god, I'm looking forward for this day gitu. Jadi gimana gitu caranya supaya gak ngerasa capek yang gak capek, terus jenuh yang gak jenuh, atau ngerasa seperti kayak kita tuh hidup di situ-situ aja gitu, nggak ada kemajuan, nggak ada kemunduran, stagnan, nggak ada ya excitement lah gitu. Nah, caranya adalah yang disampaikan Tiara tadi itu memang sangat dipahami oleh semua kita yang Zoom dan Zoom fatigue itu adalah karena kita menghabiskan banyak waktu duduk dan ya udah online seperti ini gitu. Sementara badan kita bawaannya itu adalah bergerak gitu, dan kita nggak bisa duduk berjam-jam, bahkan lebih dari sejam aja nggak bisa gitu ya. Jadi kita tuh punya toleransi yang memang perlu dipecah-pecah ketika kita melakukan Zoom online gini. Jadi misalkan pada saat jeda di antara pelajaran atau kuliah, adalah melakukan stretching gitu ya. Kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu sekalian ada paham beberapa yoga pose, posisi yoga gitu ya, pose yoga itu bisa dilakukan gitu. Karena kan kita bawaannya begini nih, atau kalau pakai handphone begini, atau cenderungnya begini. Nah, sudahkah kita bisa mengarah ke atas gitu? Jadi gerakan-gerakan sederhana tuh justru membuat kita jadi bisa konsentrasi lagi gitu. Nah, kalau saya, cara yang saya bisa lakukan sebenarnya cara ini tuh bisa dilakukan pada saat kita online ataupun saat kita bertatap muka gitu ya. Ketemu sama orang pun kita butuh jeda loh, butuh break gitu ya. Jadi break yang biasa kita lakukan selain ke kamar mandi, minum, grounding istilahnya. Coba lihat benda yang warna biru di depan sana, lihat rumput di depan rumah, pergi keluar gitu ya. Nah, itu tuh membuat badan juga jadi lebih rileks. Kenapa? Karena memang otak dan badan kita itu berdasarkan bagaimana caranya otak berkembang adalah memang perlu koneksi gitu loh, Mbak Ines ya. Jadi koneksi itu tuh hanya bisa kelihatan dari wajah gitu. Makanya kenapa kalau saya online saya perlu banyak memberikan ekspresi, perlu banyak memberikan gerakan karena saya ingin orang yang saya ajak bicara tuh tune in terus sama saya gitu. Jadi kalau nggak tune in udah pasti lose track gitu. Nah, tapi orang yang mendengarkan atau saya pun itu juga pasti ya memang akan lelah gitu. Makanya Zoom itu atau misalkan online yang terus-terusan itu tidak disarankan. Harus ada jeda gitu. Nah, itu cara yang mensiasatinya yang pertama. Mensiasati yang kedua adalah kalau misalkan online-nya itu di luar dari pembelajaran, kita perlu pikirkan kembali online yang seperti apa yang perlu kita ikuti. Misalkan webinar yang seperti apa, atau browsing acara-acara online yang lain itu yang seperti apa gitu ya. Karena kan hampir benar-benar 24 jam kita berhubungan dengan gadget kita gitu. Nah, itu tuh kitanya juga punya self control yang memang
perlu dikelola gitu ya, sehingga tahu bahwa oh ini badan kita butuh istirahat nih gitu. Gitu sih Mbak Ines. Iya, iya. Memang banyak terjadi juga ya kalau orang Zoom seharian gitu. Padahal nggak kemana-mana, di rumah aja, Ya, tapi kok capek, palanya berat gitu. iya, iya. Karena kita kan posisi nih gitu ya. Kalau oke lah mungkin kita pakai posisi kayak sekarang mungkin nggak kelihatan tapi biasanya kita pakai meja. Jadi mejanya pun perlu sejajar kayak sekarang saya sejajar nih sama kameranya gitu. Biasanya mejanya lebih rendah. Jadi kalau kameranya sejajar otomatis kepala saya juga nggak terlalu begini gitu ya. Mhm. Karena itu kan juga lelah. Nih kayak posisinya Mbak Ines nih capek nih karena kameranya di atas Iya, 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 sebenarnya. iya, Nah, iya. nah itu nggak boleh tuh gitu. Heeh. Jadi memang posisi itu menentukan kita. Terus kayak tempat duduk juga kita harus cari tempat duduk yang tegak, yang posisinya memang 90 derajat untuk bisa menopang. Tapi meskipun posisinya sangat mendukung, itu nggak bisa terus-terusan gitu. Kayak Hmm. kaki itu perlu ada sandaran Mbak di bawah. Jadi nggak boleh menggantung Mhm. gitu. Nggak boleh cuman menapak. Jadi harus yang menapak lah kakinya gitu. Jadi harus ada bantalan bawahan gitu untuk bisa membuat kakinya jadi tertopang gitu. Itu juga salah satu Oh, tekniknya gitu. iya, Tapi iya. itu juga nggak bisa terus-terusan karena memang badan kita tuh ya perlu bergerak. Makanya jangan lupa untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan kita bilangnya olahraga lah ya, motorik Iya. gitu ya. Jadi jangan mager aja. Ada senam-senam sedikit lah ya, Mbak. Iya betul ada senam-senam. Kan sekarang kalau browsing banyak lah tulis aja workout gitu terus Iya. ada nanti muncul gitu. Iya. Kalau kita ngedengar dua pengalaman tadi dari Bagas dan Tiara, kita bisa ngelihat ya, walaupun di level pendidikan yang berbeda, SMA dengan juga mahasiswa, walaupun tingkat pendidikannya beda, tapi tetap aja ada stresnya masing-masing. Nah, kita tahu nih ya, sebagai anak remaja mungkin banyak juga remaja yang belum sadar kalau oh aku ini lagi stres loh gitu. By the way, orang dewasa juga banyak yang belum Mm-mm, bisa mengidentifikasi dia itu sebenarnya stres atau enggak, tanda-tandanya mm-mm. gimana gitu kan. Nah, bisa Mbak Vega kasih tahu nih, apa sih tanda-tanda yang harus jadi alarm kita kalau kita itu sudah mengalami stres? Oke, alarm yang pertama biasanya kita jadi lebih sensitif gitu. Sensitif bisa mudah marah gitu ya. Terus juga bisa juga ada tugas-tugas yang tidak terselesaikan itu juga bagian dari kita stres gitu. Jadi menunda-nunda pekerjaan itu juga bisa gitu. Terus tadi yang mudah marah tadi tuh beneran kayak senggol bacok aja sebenarnya. Mungkin dia bisa nggak marah di pekerjaan atau di sekolah, tapi di rumah begitu laptopnya ditutup, wah dia kayak istilahnya kayak kerannya dibuka atau buang sampahnya tuh di rumah gitu loh. Jadi kenapa kesannya di rumah itu dia jadi lebih banyak marah-marah gitu. Ya itu karena tadi mungkin sudah stres karena ekspektasi semua orang pasti tinggi lah gitu, mau di sekolah ataupun di pekerjaan itu tinggi dan ya tadi kondisi pandemi ini kan nggak bisa terus-terusan ekspektasinya rendah terus gitu kan. Karena kita juga pengen roda perekonomian kita tetap berjalan ya gitu. Hanya saja gimana caranya supaya kita bisa menyeimbangkan antara ekspektasi kita dengan kita juga tetap sehat mental nih gitu. Jadi jangan sampai kitanya berusaha sehat mental tapi kita nularin ke orang lain gitu, nularin ke pasangan, nularin ke anak gitu ya. Pada saat kita stres atau kita sebagai remaja nularin ke orang tua, yang orang tua nggak ngerti gitu ya. Kalau remaja biasanya kelihatannya dari mereka menarik diri mungkin lebih banyak marah-marah. Meskipun menarik diri dan marah-marah juga sangat umum dikenali pada anak-anak remaja karena masuk pubertas ya gitu ya. Namun situasi ini tuh jadi lebih sering gitu ya. Iya. Nah, ya. Iya Mbak Vega. Nah memang banyaklah ya hal yang terjadi dalam belajar online dan gak cuma dari sisi pelajar aja, nggak cuma dari sisi anak-anaknya aja, tapi juga dari sisi orang tuanya nih yang mengalami kerepotan mungkin karena orang tuanya sama anaknya kan berbeda generasi gitu ya. Yang Mm-mm, mana orang mm-mm. tuanya masih belum terlalu akrab dengan hal-hal yang berbau digital misalnya gitu, dan ada banyak hal yang akhirnya menimbulkan keruwetan dari sisi orang tua. Nah,
Kalau tadi udah kita dengerin dari sisi anaknya, peserta didiknya, sekarang dari sisi orang tuanya gimana? Ini dia ada cerita dari Mbak Dewi. Halo, saya Dewi dari Depok. Mau cerita soal sekolah daring. Awalnya anak-anak seneng karena harus belajar dari rumah, jadi bisa lebih santai. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa bulan anak-anak jadi stres, terutama kalau ada guru yang memberikan penjelasan, kemudian memberikan tugas-tugas yang seharusnya anak-anak face to face bisa tahu. Ketika dia nggak tahu, dia bisa bertanya, Bu yang ini, atau Pak yang ini bagaimana gitu. Nah, pelajaran yang kayak gitu yang bikin anak-anak jadi stres, jadi akhirnya masa bodoh atau nanti aja gitu. Beberapa itu anak saya kayak tugas-tugasnya gitu, kadang-kadang masih bingung, mama ini gimana gitu. Nah, kita sebagai orang tua juga kadang-kadang jadi bingung juga nerangin karena memang kita bukan seorang guru gitu. Jadi anak-anak tuh stresnya tuh ketika harus membuat tugas yang diberikan oleh guru dan tidak ada penjelasan yang lebih baik menurut saya. Kalau seandainya di kelas gitu mereka bisa langsung bertanya. Nah, ini daring itu dari 11 anak itu dalam Zoom itu mereka terus bertanya, jadi akhirnya berisik. Nah, anak-anak yang aktif, yang kedengeran, bahkan yang diam ya diam, akhirnya mereka nggak bisa menerima pelajaran dan sebagainya. Akhirnya ya itu jadi stres, nanti ketika nilai itu langsung keluar dengan tugas-tugas itu nilainya jadi jelek, orang tuanya marah, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, ya karena nggak bisa bertanya dengan gurunya langsung gitu. Jadi menurut saya memang daring ini membuat anak-anak stres, orang tua juga akhirnya jadi ikut belajar lagi. Nah, itu untuk orang tua yang di rumah bisa mungkin mengajari anak-anak walaupun stres, tapi untuk orang tua pekerja gitu akhirnya kita menyerahkan semua ke anak-anak. Mbak Veka, itu dia. Gimana tanggapan Ya. dari Mbak Veka? Iya, iya itu memang sangat-sangat ini banget ya, sangat challenging-nya adalah betul kata Ibu Dwi tadi ya, Ibu Dewi ya, kalau misalkan kita bekerja akan sulit, sementara kalau dibandingkan kalau misalkan orang tuanya ada yang tidak bekerja, sehingga bisa memantau gitu. Eh, Kalau menurut saya kuncinya adalah berkomunikasi. Jadi kita sebagai orang tua perlu berkomunikasi yang pertama dengan pihak guru ya. Dengan pihak guru dalam arti bukan dalam sisi komplain ya Mbak ya, tapi beneran berkomunikasi bahwa ini ada sebuah situasi yang terjadi di rumah. Karena sekarang guru itu sebenarnya nggak tahu loh apa yang terjadi di rumah itu seperti apa. Beda dulu kalau waktu sekolah ya, sekolah itu guru yang paling tahu anaknya itu kayak gimana gitu ya. Sekarang kan berbalik ya. Sehingga menurut saya guru itu perlu dikomunikasikan, diceritakan apa sih kebiasaannya anak atau kesulitannya anak di rumah gitu. Yang orang tua lihat atau dengar dari anak. Nah, itu perlu dikomunikasikan dengan cara yang baik tentu saja gitu. Karena yang perlu Bapak Ibu tahu, ya tadi guru juga sekolah nggak siap loh gitu. Waktu di awal-awal sekolah mulai berhenti itu, saya dapat komplainannya adalah dari para guru yang merasa bingung dengan situasi ini karena memang nggak siap dan ada tuntutan yang tinggi juga dari para orang tua karena misalkan sekolahnya cuma sebentar, tapi uang sekolahnya masih sama, yang kayak gitu-gitu loh Mbak Ines. Jadi serba salah gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya sekarang kita perlu hadapi situasi ini bersama-sama dan perlu kerjasama, perlu kolaborasi. Jadi yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah guru ini adalah partner kita yang perlu kita jalin terus komunikasinya dan kerjasamanya tentang apa yang terjadi di rumah. Dan nanti orang tua bisa guru bisa membawanya ke kelas nih gitu. Nah, untuk dari sisi anak, kita hadirnya adalah sebagai figur yang mendengarkan, yang bisa kalau saya nih pribadi sukanya gini loh, anak saya tuh juga gitu, nggak merespon dia karena mungkin juga karena teman-temannya tuh yang lain terlalu banyak ngomong, jadi dia diem gitu. Jadi kita suka bilang, kok kamu nggak nanya sih, kok kamu nggak respon sih gitu ya. Jadi mungkin buat dia berisik kali gitu. Jadi itu juga salah satu cara yang tadi Bagas dan Tiara juga sampaikan, bagaimana sih perbedaan orang yang belajar
Karena belajar online itu kalau buat anak-anak nih di bawah 18 tahun tuh sebenarnya nggak ideal, Mbak Ines, sangat nggak ideal. Untuk orang dewasa pun saya udah, punya pengalaman belajar online tuh udah lebih dari 5 tahun. Itu tuh kalau kita nggak aktif, emang kita kayak nggak dapat apa-apa. Jadi memang untuk belajar online, kitanya itu yang harus aktif gitu. Jadi kalau kita aktif bertanya, kita aktif baca, kita aktif kasih komentar, udah pasti kita nggak ada masalah nih ngikutin pelajaran karena dosennya atau gurunya tahu anaknya nih seperti apa nih gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang lain, nah itu tantangannya di situ gitu. Sehingga tadi 3 hal itu yang orang tua perlu hadir. Dan memang orang tua itu di saat kondisi sekarang hadirnya tuh nggak cuma sebagai orang tua, hadirnya juga sebagai guru gitu ya. Jadi perlu kerjasama tadi dengan gurunya, tanya kalau ngajarin ini gimana caranya, kalau ngasih tahu tentang metode ini gimana cara ngajarinnya konkret di rumah gitu sih. Ya tadi bentuk komunikasinya seperti itu Mbak Ines. Betul, kuncinya komunikasi juga ya, balik lagi Iya tetap. komunikasi. Dan memang kalau belajar online itu supaya kita lebih banyak menyerap pelajarannya kita harus aktif juga. Tapi kadang-kadang di usia yang anak sekolah masih kecil-kecil itu orang tuanya bahkan jadi lebih aktif itu ketika belajar Iya online. orang tuanya gemes. Iya. Nah, kalau tadi kita ngedenger cerita pengalaman dari seorang ibu, kali ini ada pengalaman dari seorang ayah. Langsung aja kita denger pengalaman seputar mengurus anak belajar online dari Mas Darwin. Umur 8 tahun setengah, 8 setengah ya, kelas 4 SD. Stresnya adalah yang pertama pasti saya harus belajar dulu ya, kelas 4 SD, karena kan 4 SD saya kan beda sama sekarang. Terus yang kedua itu banyak PR yang harus ya menyita waktu saya untuk kerja, karena kan daring itu kan ya harus sesuai dengan waktu guru yang schedule. Nah, saya juga harus ikutin tuh. Kadang-kadang saya nyalain laptop, itu anak saya nggak siap. Jadi saya harus bangunin anak saya pagi, nyalain laptop, terus ngajarin anak saya belajar komputer. Yang kedua, saya juga harus ngikutin pelajaran anak saya. Terus kalau ada PR, pulang kerja saya harus ngecek lagi PR-nya. Biasanya kan ada batas waktunya, tapi batas waktunya biasanya saya sama anak saya WA video call gitu. Jadi ini kerjanya benar nggak Pak? Ini. Jadi sebelum dia submit, saya harus lihat dulu itu bukunya supaya dapat nilai bagus. Kendalanya ya dalam 5 bulan ya, waktu kemarin tuh ya, 4-5 bulan. Kalau sekarang sih untungnya ya anak saya jadi pengen tahu mengenai digital gitu dalam komputer. Excel itu yang seharusnya saya nggak ngajarin Excel, dia pengen belajar Excel. Yang seharusnya dia nggak tahu Word, jadi pengen belajar Word. Karena kan di sekolah itu kan harus diajarin juga itu menggambar, tolong dikumpulkan. Kan ada itunya, link untuk latihan itu di sekolah. Oke, Mbak Veka, terima kasih. Oke, thank you Mbak Ines. Iya, ini terima kasih banyak atas waktunya juga ya Mbak Veka. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Sama-sama. Ditunggu undangannya lagi. Iya, boleh, siap. Yuk.